Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidela Krisna Devi Zaratunisa dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang sudah diajarkan oleh Bu Asri selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Syariah Menengah. Langsung aja kita ke pembahasannya. Materi yang akan saya bahas yang pertama ada pasar modal syariah yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua ada sukuk yang terdiri dari sukuk mudharabah, sukuk murabahah, dan sukuk ijarah. Yang ketiga ada cash wakaf link sukuk atau CWLS. Yang keempat ada akad waat, dan yang kelima ada akad tabaruk. Langsung aja kita ke pembahasan pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya penjual modal atau emiten dan pembeli modal atau yang bisa disebut investor. Sebenarnya, pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional. Bedanya, produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah, yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Apa sih tujuan kegiatan pasar modal? Yaitu investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya dan selain zatnya. Cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam transaksi, tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi, goror, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman, najshi, bai al-ma'dum, insider trading, dan ihtikar. Selanjutnya ada saham. Saham adalah tanda penyertaan, andil, atau kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Ada saham biasa dan saham istimewa. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat berisi kontrak antara investor dengan emiten atau pihak yang diberi dana. Sifatnya jangka panjang, berisi hutang di mana penerbit wajib membayar bunga kepada pemegang surat obligasi selama periode tertentu dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Akad pelaksanaan bagi keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Diinvestasikan untuk produk syariah. Bank kustodian wajib menolak instruksi manajer investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk ke sukuk. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah dan memberikan hak kepada pemegangnya. Ada sukuk mudharabah, sukuk murabahah, dan sukuk ijarah. Kita masuk ke sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad bagi hasil. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bruto atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Contohnya, ada seseorang yang ingin menjalankan usaha warung bakso, tetapi dia tidak memiliki modal yang mencukupi. Maka, orang tersebut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk mudharabah. Shahibul mal memberikan modal dan mudhari bertugas mengelola usaha. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya, sukuk murabahah. Sukuk murabahah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit untuk memperoleh dana. Dana yang diperoleh dari sukuk ini digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad jual beli. Contohnya, leasing membeli kendaraan dari dealer dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati. Pembeli membayar harga tersebut secara angsuran dan leasing mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Yang terakhir ada sukuk ijarah, yang berarti penyewaan atau transfer hak guna usaha atas suatu aset kepada pihak lain dengan pembayaran sewa. Contohnya, ketika seseorang menyewa rumah atau apartemen melalui
Skema sewa-menyewa. Pemilik properti menyewakan properti kepada investor dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Keuntungan bagi pemilik properti berasal dari pembayaran sewa. Selanjutnya, apa sih perbedaan sukuk mudharabah, murabahah, dan ijarah? Sukuk murabahah itu di mana shahibul mal menyediakan modal dan mudharib menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, sukuk murabahah itu penerbit membeli aset dari dealer dan menjualnya kepada investor dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya, sukuk ijarah. Pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan. Terdiri dari 3 jenis, yaitu kepemilikan aset berwujud yang disewakan, kepemilikan manfaat, dan kepemilikan jasa. Selanjutnya kita masuk ke cash wakaf link sukuk atau CWLS yang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang inovatif di Indonesia. CWLS adalah instrumen keuangan yang memungkinkan penempatan dana wakaf tunai pada sukuk negara atau SBSN. Dana wakaf yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah akan ditempatkan pada SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dengan jangka waktu 5 tahun. Bagaimana sih CWLS berfungsi? Wakif menyetorkan dana wakaf melalui BWI. BWI membeli SBSN dari Kementerian Keuangan melalui mekanisme private placement, lalu Kementerian Keuangan menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. CWLS juga mempunyai keunikan, yaitu wakif bisa berwakaf secara temporer dengan minimal nominal 3 juta dan jangka waktu minimal 5 tahun. Melibatkan 5 stakeholders termasuk Bank Indonesia, BWI, dan Kementerian Keuangan. Hasilnya digunakan untuk program sosial seperti beasiswa dan proyek wakaf. CWLS diharapkan dapat mengubah potensi wakaf menjadi manfaat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan umum. Selanjutnya saya akan membahas akuntansi akad wa'ad. Wa'ad secara etimologi berarti janji. Dalam konteks transaksi keuangan, wa'ad adalah janji yang bersifat mengikat antara dua pihak untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang. Contohnya, wa'ad dapat diterapkan dalam transaksi seperti murabahah dengan pesanan, ijarah, dan lainnya. Selanjutnya, perbedaannya dengan akad. Akad adalah perjanjian yang telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Kalau wa'ad itu adalah pada saat diberikan belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum, namun penunaian wa'ad akan dituangkan melalui suatu akad. Wa'ad tidak diakui di laporan keuangan karena belum memiliki efek hukum yang mengikat. Selanjutnya ada akuntansi akad tabaru. Akad tabaru merupakan akad hibah yang tidak mendapatkan keuntungan secara komersial. Tujuannya adalah untuk menolong peserta yang terlibat dalam akad ini, bukan untuk mencari keuntungan materi. Akuntansi akad tabaru memiliki 7 jenis. Yang pertama, akad qard. Yang kedua, akad rahan. Yang ketiga, akad hawalah. Yang keempat, akad wakalah. Yang kelima, akad wadiah. Yang keenam, akad kafalah, dan yang terakhir, akad wakaf. Saya akan membahas akad qard terlebih dahulu. Akad qard adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Contohnya, Ahmad meminjam uang sebesar 5 juta dari Hasan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Ahmad berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 September 2023 dan dia memenuhi janjinya. Yang kedua ada akad rahan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Contohnya, Fadil membutuhkan dana mendesak. Dia menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda sebagai jaminan. Meskipun surat-surat kepemilikan mobil diserahkan kepada Elda, mobil tetap berada di tangan Fadil dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Selanjutnya ada akad hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Contohnya, Ahmad meminjam uang sebesar 10 juta dari Budi. Karena Ahmad tidak mampu membayar, mereka menggunakan akad hawalah. Budi mengalihkan hak penagihan utang kepada orang ketiga yang mampu membayar, sehingga Ahmad dapat melunasi hutangnya. Selanjutnya ada akad wakalah, yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Contohnya ketika kita memesan makanan melalui platform seperti Shopee Food, kita mewakilkan kegiatan membeli kepada pihak Shopee. Kita sebagai pemesan menyerahkan uang, dan Shopee bertindak sebagai perantara untuk membeli makanan. Selanjutnya ada akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Contohnya, Pak Anton membuka rekening tabungan syariah di Bank ABC. Dia menabungkan uang sebesar 5 juta ke bank tersebut. Akad wadiah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wadiah yad amanah, yaitu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan. Contohnya, Pak Nanda menitipkan sepeda motor kepada Pak Saiful. Pak Saiful sebagai penerima titipan tidak boleh menggunakan motor tersebut, dan dia juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan motor, kecuali jika disebabkan oleh kelalaiannya. Dan yang kedua ada wadiah yadamanah, yaitu akad penitipan barang, di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Contohnya itu sering kali diterapkan pada produk tabungan dan giro di bank syariah. Nasabah menitipkan uang ke bank dan bank bertanggung jawab menjaga dan mengelola uang tersebut. Selanjutnya ada akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Contohnya, seseorang menjadi jaminan tanpa memberikan barang sebagai jaminan. Misalnya, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain hanya berdasarkan kepercayaan dan tokoh agama menjadi penjaminnya. Dan yang terakhir, akad wakaf, yaitu salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang ataupun objek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Contohnya mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana ibadah, yang kedua mewakafkan rumahnya untuk kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga memberikan kebunnya untuk pembuatan jalan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.